Kita perlu jujur sejak awal. P3K paruh waktu bukan lahir dari visi besar reformasi ASN, tapi dari situasi darurat. Ia adalah keranjang transisi untuk menghapus honorer tanpa menyiapkan solusi yang benar-benar manusiawi. Negara mengakui satu hal penting, tenaga-tenaga ini dibutuhkan, guru tanpa mereka kelas kosong, tenaga teknis tanpa mereka layanan lumpuh. Tapi di saat yang sama negara berkata, kami tidak punya fiskal. Disinilah ironi itu telanjang. Mereka dibutuhkan untuk bekerja, tapi dianggap terlalu mahal untuk hidup. 250.000 per bulan itu bukan upah kerja, itu uang bertahan hidup. Itu pun tidak cukup. Status mereka digantung, bukan honorer, tapi juga bukan ASN penuh. Tenaganya dipakai, pikirannya diperas, tapi masa depannya diminta untuk menunggu sampai usia pensiun. Padahal ini tenaga terdidik, minimal SMA, banyak yang sarjana juga. Mereka mengajar, melayani, menjaga sistem negara tetap bernapas. Yang lebih ironis lagi adalah kalau suatu hari misalnya P3K paruh waktu itu serentak pergi, berhenti semua mereka. Negara kan pasti akan menemukan fiskalnya untuk merekrut ASN penuh sebagai penggantinya. Artinya apa? Fiskal itu ada, hanya saja belum diprioritaskan untuk mereka. Jadi masalahnya bukan semata-mata uang, tetapi niat dan keberpihakan. Kebijakan ini mungkin sah secara hukum, tapi sulit dipertahankan secara moral. Karena negara seharusnya tidak boleh berdiri di atas tenaga orang-orang yang hidupnya diperas dengan alasan transisi. Jika mereka dibutuhkan, perlakukan mereka dengan layak. Jika negara belum mampu, jujurlah dan kurangi bebannya. Yang tidak boleh adalah meminta kerja penuh dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup sebagai manusia. Setidaknya inilah catatan saya di penghujung 2025 tentang nasib tenaga honorer. Dibutuhkan untuk bekerja tetapi belum dianggap layak untuk hidup. Dengan upah yang bahkan tidak cukup untuk hidup sebagai manusia.